Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini ya judulnya ya. Yesus tidak pernah berkata aku nabi. Yesus itu nggak pernah berkata, aku ini nabi loh. Nggak pernah berkata begitu. Bapak Ibu Saudara, banyak kalangan terutama dari luar Kristen. Siapa Pak? Ya siapa lagi? Umat siapa lagi ya? Mereka selalu concern dalam tanda petik, pokoknya Yesus itu harus nabi. Ya. Yesus itu cuma seorang nabi sama dengan nabi-nabi yang lain katanya. Nabi yang lain siapa Pak? Ya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Yunus. Loh itu kan nabinya di Alkitab toh Pak. Nggak bisa jawab dia kalau sudah begitu ya. Karena tidak mungkin seorang nabi ada di Alkitab juga, ada di kitabnya mereka juga. Ya. Apalagi kalau membaca Alkitab bahasa Arab. Wah, ya mereka coba ya umat siapa lagi itu suruh bandingin kitabnya dengan Alkitab bahasa Arab 99,999% sama persis. Ya, mereka selalu dalam tanda petik pokoknya maksa-maksa Yesus itu harus cuman seorang nabi. Loh bukankah ada di kitab mereka ya Isa al-Masih rohullah wa kalimatuhu. Isa itu roh Allah dan kalimat Allah atau firman Allah. Ya tapi Isa al-Masih harus cuma nabi katanya. Tujuannya nanti tak kasih tahu ya. Yesus tidak pernah berkata aku nabi. Ayat-ayat yang menulis tentang Yesus berkata tentang nabi, misalnya Markus 6 ayat 4 ya, Markus 6 ayat 4. Seorang nabi dihargai di mana-mana kecuali ya di tempat asalnya, di antara sanak keluarga dan di rumah sendiri. Ini Yesus sedang ngomong aku ini nabi tidak dihargai atau bukan? Bukan. Ya, Yesus berkata bahwa ini perkataan langsung Yesus, seorang nabi dihormati atau dihargai di mana-mana kecuali di tempat kediamannya sendiri, di antara sanak keluarganya dan di rumah sendiri. Ini Yesus bukan berkata bahwa aku ini nabi yang tidak dihormati, bukan begitu. Yesus sedang bersaksi tentang seorang nabi. Ya. Ini dibuktikan di dalam Yohanes 4 ayat 44 bahwa Yesus sudah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihargai di negerinya sendiri. Jadi perkataan Yesus yang mengatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara sanak keluarga dan di rumahnya sendiri. Maksudnya Yesus sedang bersaksi tentang seorang nabi. Sama sekali Yesus tidak berkata aku ini nabi loh, tapi aku ini tidak dihormati, tidak dihargai di tempatku. Bukan begitu. Yesus sedang bersaksi tentang seorang nabi, sebab ditulis di dalam Yohanes 4 ayat 44, demikianlah Yesus sendiri sudah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihargai atau dihormati di negerinya sendiri. Ya, jadi Yesus tidak berkata bahwa aku ini nabi. Kemudian contoh lain misalnya Lukas 7 ayat 16. Ini orang lain yang ngomong. Orang lain melihat Yesus membuat tanda mujizat ya, tanda dan mujizat membangkitkan anak muda ya, anak janda di Nain itu, yang belakangan nanti ketahuan seorang anak muda ini tak lain dan tak bukan adalah Markus, penulis kitab Markus ya. Lalu orang-orang itu ngomong,
seorang nabi besar telah datang gitu ya. Allah telah melawat umatnya. Ini di dalam Lukas 7 ayat 16. Ya, Yesus tidak ngomong aku ini nabi besar, nggak ngomong. Orang lain ya yang melihat mujizat itu ngomong seorang nabi besar. Jadi klaim nabi besar itu ya yang dilakukan di luar sana ya, saya mau katakan di Alkitab benar-benar tertulis nabi besar, tapi yang ngomong orang lain, bukan Yesus yang ngomong. Lalu Pak, apa maksudnya Pak? Umat siapa lagi ya toh getol banget. Pokoknya Yesus itu harus nabi. Maksudnya apa Pak? Ya kita semua tahu mereka maksa banget Yesus harus cuman seorang nabi. Sebab nabi artinya utusan. Nah, ini tujuan mereka adalah cuman memposisikan Yesus itu utusan, tak lebih dari utusan. Maka segala daya upaya ya pokoknya Yesus itu cuma nabi. Ya, mereka berpikir, ya pikiran mereka tidak nyampe untuk memahami berikut. Yesus memang diutus Allah, tapi bukan utusan. Pikiran mereka nggak nyampe. Ya, Yesus diutus Allah, betul Pak. Yohanes 17 ayat 3. Mana lagi Yohanes 6 ayat 29. Yesus telah diutus Allah. Berarti Yesus utusan dong Pak. Itu dia, otak dan pikiran mereka tidak nyampe. Yesus itu rohnya Roh Kudus. Ya, kata dia, otak kami masih waras Pak. Karena seorang yang diutus Allah itu pasti utusan. Ya, justru Anda sedang mendeklarasikan otakmu nggak nyampe, pikiranmu nggak nyampe untuk memahami bahwa Yesus yang rohnya adalah Roh Kudus, dia diutus Allah, tetapi bukan utusan. Nyampe nggak mikir gitu? Nggak nyampe Pak. Makanya mereka maksa banget. Yesus harus cuman jadi nabi, nggak boleh lebih. Ya, di dalam Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan, tetapi ia itu Allah sendiri yang menyelamatkan umatnya. Jadi Allah menjadi manusia itu bukan utusan. Yesus manusia itu bukan utusan, bukan duta, tetapi Allah sendiri ya yang menjadi manusia lalu menyelamatkan umatnya. Jadi Yesus diutus Allah tapi bukan utusan, betul. Karena roh Yesus, roh Allah. Ini sama saja dengan Yesus dilahirkan ya melalui rahim Maria, tetapi bukan ciptaan. Nyampe nggak pikiranmu, para mu'alaf ya, yang istilahnya tuh koar-koar. Otak kami masih waras Pak. Mana ada diutus Allah kok bukan utusan. Lah iya, karena kamu nggak nyampe mikir bahwa Yesus itu rohnya roh Allah. Sama saja dengan Yesus dilahirkan melalui rahim wanita, tetapi bukan ciptaan. Nyampe nggak? Kalau kita yang rohnya roh manusia itu baru ciptaan. Tapi kalau Yesus yang roh Allah ya walaupun dilahirkan lewat rahim seorang perempuan, dia bukan ciptaan, justru dia sang pencipta itu. Nyampe nggak pikiranmu? Para mualaf yang katanya otak kami masih waras Pak, justru ya nggak nyampe otaknya. Ya. Nggak nyampe mikirnya seperti itu. Yesus tidak pernah berkata, aku ini nabi. Jadi ya please dong, nggak usah maksa-maksa. Yesus cuma nabi. Supaya Yesus itu utusan. Nggak nyampe pikiranmu. Siapa mu'alaf yang nyampe mikir begitu? Debat sama HTD. Ya, saudara-saudaraku mu'alaf yang nyampe pikirannya ya toh. Kami nggak nyampe Pak. Seseorang yang diutus Allah kok bukan utusan, dia nggak nyampe. Sebab
Yohanes 12 ayat 45, Yesus berkata, siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Hayo jungkir balik logika pikiranmu, para mu'alaf. Ya, jungkir balik pasti. Bagaimana bisa Pak ya? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat yang mengutus aku. Iya, sebab Yesus itu rohnya roh Allah. Yohanes 12 ayat 45, hayo jungkir balik, nggak bisa memahami Pak. Lah iya, pikiranmu nggak nyampe. Tapi kuar-kuar, kami masih waras Pak, katanya. Ayo, ya, sahabat-sahabatku, para mu'alaf, berani debat sama hati deh. Nyampe nggak pikiranmu? Yesus diutus Allah, tapi bukan utusan. Yesus lahir dari rahim wanita, tapi bukan ciptaan. Yesus justru sang pencipta itu. Yesus adalah yang diutus dengan yang mengutus. Siapa lihat aku, ya lihat yang mengutus. Jadi yang diutus dengan yang mengutus sami mawon. Cuman yang mengutus itu Yesus roh, Yesus Allah. Yang diutus Yesus fisik manusia. Nangkep nggak? Nyampe nggak? Jangan koar-koar ya. HTD ditanya. Kik balik ya tuh. Iya Pak ya, ternyata justru otak kami, pikiran kami yang nggak nyampe. Nah, ya. Kalau mau debat ayo. Ya, baik, ya, Yesus tidak pernah berkata aku ini nabi. Jadi Yesus bukan utusan. Ya, 100% tidak pernah ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bukan utusan, tapi Yesus diutus Allah. Anda para mu'alaf yang nggak nyampe mikirnya, udah diem, duduk manis. Ya, HTD ini bisa aja. Ya, baik, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Saudara-saudaraku mu'alaf, kalau mau dialog ya dialog sama saya ya, tapi yang smart ya, yang otaknya nyampe, yang pikirannya nyampe. Kalau nggak nyampe ya sorry Pak ya. Kalau cuman bilang Tuhan kok, manusia kok dijadikan Tuhan ya, kalau gitu kan nggak nyampe pikirannya. Utusan kok diutus kok bukan utusan, nah, karena pikiranmu nggak nyampe ya. Lahir dari rahim manusia kok bukan ciptakan, ya karena nggak nyampe. Jadi kepada saudara-saudaraku mu'alaf yang otak dan pikirannya nyampe memahami apa yang saya sampaikan, kalau mau dialog ayo ya. Ini di seluruh Indonesia nggak ada pendeta yang kayak HTD ini yang jelasinnya very clear ya toh. Iya, makanya mu'alaf juga nggak ada yang berani debat sama saya, nggak ada yang berani. Mu'alaf aja nggak ada yang berani, apalagi pendeta dan romo yang jumlahnya 200.000, tak satu pun yang berani debat sama HTD. Alkitab kok mau dilawan, ya nggak bisa ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus dan benar, Alfa Omega, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.